Halo teman-teman, selamat datang dan selamat menyaksikan. Prinsip ketergantungan, kontingensi, dalam pendekatan modern menyatakan bahwa setiap situasi memiliki kondisi yang berbeda, sehingga tidak ada aturan atau prinsip yang bisa diterapkan secara universal untuk semua organisasi. Artinya, suatu metode yang berhasil dalam satu organisasi belum tentu cocok untuk organisasi lain, karena setiap organisasi memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Tingkat analisis dan kepentingan perusahaan. Dalam analisis terhadap organisasi terdapat beberapa tingkatan, yaitu 1. Komunitas dan lingkungan, 2. Organisasi secara keseluruhan, 3. Bagian dari organisasi, 4. Kumpulan individu, kelompok grup. Analisis terhadap organisasi dilakukan mulai dari sistem yang paling besar menuju ke arah sistem yang paling kecil. Dimulai dari komunitas dan lingkungan hingga ke individu dalam organisasi. Organisasi sosial adalah pola hubungan dan interaksi yang teratur antara orang-orang dalam sebuah kelompok. Interaksi ini mencakup seberapa sering mereka berkomunikasi, bagaimana mereka bekerja sama, dan bagaimana mereka memengaruhi satu sama lain, termasuk adanya perbedaan status seperti pemimpin dan anggota biasa. Ketika individu-individu memiliki hubungan yang terstruktur, mereka membentuk kelompok sosial yang lebih besar. Dalam kelompok tersebut, ada perbedaan peran, seperti pemimpin, anggota aktif, dan anggota pasif, yang membentuk hierarki sosial. Hubungan antar kelompok membentuk status sosial yang memengaruhi anggotanya. Jaringan hubungan dan kepercayaan dalam kelompok tersebut disebut struktur dan budaya. Ketika individu menyesuaikan diri dengan norma kelompok, status dan perilakunya dipengaruhi, menciptakan interaksi sosial yang teratur. Berlo menyarankan bahwa komunikasi berhubungan dengan organisasi sosial melalui 3 cara, yaitu 1. Keseragaman perilaku dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dihasilkan lewat komunikasi di antara anggota-anggota kelompok. 2. Sistem sosial mempengaruhi dan mengatur pola komunikasi dan interaksi anggotanya berdasarkan status dan aturan yang berlaku. Seiring waktu, anggota menyesuaikan diri dengan pola komunikasi dan perilaku yang seragam dalam organisasi. 3. Memahami sistem sosial memungkinkan untuk memprediksi perilaku seseorang berdasarkan peran yang mereka jalankan dalam sistem tersebut. Organisasi formal adalah organisasi yang didirikan dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi, pencapaian tujuannya sudah dirancang dan dikoordinasikan dengan banyak pihak demi kepentingan organisasi. Organisasi formal, seperti bisnis, serikat kerja, dan badan pemerintah, dibentuk dengan tujuan, aturan, dan struktur yang dirancang untuk mengatur interaksi serta kegiatan anggotanya. Teori Weber mengenai birokrasi mengatakan bahwa efisiensi berkaitan dengan suatu pola kewenangan, otoritas, yang hierarkis. Namun, teori ini menggambarkan organisasi dalam bentuk ideal, bukan bagaimana organisasi sebenarnya berfungsi. Jika suatu organisasi tidak menunjukkan efisiensi dalam sistem hierarkisnya, itu tidak berarti teori Weber salah, tetapi bahwa organisasi tersebut belum sepenuhnya menerapkan birokrasi ideal. Pendekatan modern, teori birokrasi Weber. Meskipun teori birokrasi Max Weber dikembangkan pada awal 1900-an, konsepnya masih relevan dalam memahami struktur dan komunikasi organisasi modern. Teori ini mendapat kritik dan penyempurnaan seiring waktu, tetapi tetap menjadi dasar bagi banyak organisasi formal. Awalnya, birokrasi dianggap kaku dan tidak efisien, namun studi menunjukkan bahwa organisasi birokratik justru bisa lebih adaptif dan meningkatkan moral jika diterapkan dengan jelas, terutama dalam hal komunikasi, kewenangan, dan tanggung jawab, daripada organisasi non-birokratik. Ciri-ciri birokrasi ideal menurut Weber. Struktur jabatan. Organisasi terdiri dari jabatan dengan peran dan tanggung jawab tertentu. Pembagian tugas. Setiap posisi memiliki tugas jelas untuk menciptakan spesialisasi. Kewenangan formal. Pegawai memiliki kewenangan berdasarkan jabatan resmi. Hierarki piramida. Struktur organisasi bertingkat dengan atasan dan bawahan. Aturan jelas. Regulasi yang konsisten memastikan kelancaran operasional. Keputusan rasional. Prosedur bersifat formal, profesional, dan adil bagi semua. Disiplin pegawai.
diperlukan agar pekerjaan tetap efisien dan terkoordinasi. Pemisahan pribadi dan organisasi. Urusan pekerjaan tidak tercampur dengan kehidupan pribadi. Rekrutmen berdasarkan kualifikasi. Pegawai dipilih berdasarkan kemampuan, bukan koneksi. Karir jangka panjang. Kenaikan jabatan bergantung pada pengalaman dan kinerja. Komunikasi jabatan dan hubungan informal. Ciri-ciri organisasi formal berkaitan dengan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan, positional communication. Organisasi terdiri dari hubungan antar jabatan, bukan antar individu. Pegawai berkomunikasi sesuai peran mereka, meskipun dalam praktiknya tidak selalu sesuai dengan struktur resmi. Selain komunikasi formal, hubungan informal juga berperan penting dalam kelancaran kerja dan produktivitas organisasi. Manajemen ilmiah Taylor. Teori Weber tentang birokrasi berfokus pada pengorganisasian formal, sementara Frederick W. Taylor mengembangkan manajemen ilmiah, Principles on Scientific Management. Keduanya membahas struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Pendekatan Taylor terhadap manajemen dilakukan di sekitar 4 unsur kunci: pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur, dan rentang kekuasaan. Teori transisional. Selanjutnya akan dibahas transisi dari teori klasik tentang organisasi dan manajemen ke teori sistem dan perilaku yang lebih modern. Konsep lama tetap berpengaruh, tetapi perkembangan baru mulai mengubah cara kita memahami dan merancang organisasi. Teori komunikasi, kewenangan Chester Barnard. Sejak dulu, teori klasik organisasi dan manajemen ilmiah mendapat kritik. Birokrasi sering dianggap kaku, dan pendekatan mekanis seperti yang dikembangkan oleh Taylor mendapat sorotan. Barnard memperkenalkan gagasan baru bahwa organisasi adalah sistem manusia, bukan sekadar struktur mekanis. Menurut Barnard, komunikasi dan kerjasama adalah kunci utama keberhasilan organisasi. Organisasi bukan hanya kumpulan jabatan, tetapi terdiri dari orang-orang yang bekerja sama mencapai tujuan bersama. Ia menekankan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah membangun dan menjaga sistem komunikasi yang baik dalam organisasi. Barnard menjelaskan bahwa kewenangan hanya berlaku jika orang bersedia menerimanya. Ia menyebutkan 4 syarat agar seseorang menerima perintah. 1. Memahami pesan yang diberikan. 2. Percaya bahwa pesan itu sesuai dengan tujuan organisasi. 3. Merasa pesan tersebut sejalan dengan kepentingannya saat memutuskan bekerja sama. 4. Mampu secara fisik dan mental untuk melaksanakannya. Ini dikenal sebagai teori penerimaan kewenangan. Teori hubungan manusiawi Elton Mayo. Studi Hawthorne yang dipimpin oleh Elton Mayo meneliti hubungan antara kondisi kerja dan produktivitas pekerja di Western Electric Company. Pada teori hubungan manusiawi Elton Mayo dilakukan eksperimen penerangan. Awalnya, para peneliti berpikir bahwa semakin baik pencahayaan, semakin tinggi produktivitas. Namun, hasilnya mengejutkan, yaitu produktivitas meningkat di kedua kelompok, baik yang pencahayaannya ditingkatkan maupun yang tidak berubah. Bahkan saat pencahayaan dikurangi, produktivitas tetap naik hingga titik tertentu. Peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan produktivitas bukan karena kondisi kerja, tetapi karena pekerja merasa diperhatikan dan bekerja dalam tim yang solid. Mereka tidak sadar mengapa mereka lebih produktif, tetapi merasa lebih nyaman dan bahagia. 2 kesimpulan yang berkembang dari studi Hawthorne tersebut sering disebut dengan efek Hawthorne, yaitu perhatian terhadap pekerja dapat mengubah sikap dan perilaku mereka. Produktivitas meningkat ketika pekerja dapat berinteraksi dan bekerja dalam lingkungan sosial yang baik. Teori fusi Bakke dan Argyris. Bakke mengusulkan konsep fusi dalam organisasi, yaitu interaksi dua arah antara organisasi dan pegawai. Artinya organisasi mempengaruhi pegawai, membentuk cara mereka berpikir dan bekerja. Dan pegawai juga mempengaruhi organisasi, menyesuaikan aturan dan budaya kerja sesuai dengan kepribadian mereka. Hasilnya, setiap pegawai mulai menyerupai organisasi, dan setiap jabatan sedikit berubah sesuai dengan orang yang mendudukinya. Argyris menyatakan bahwa ada konflik antara kebutuhan pegawai dan aturan organisasi. Akibatnya, pegawai bisa merasa frustrasi, kehilangan motivasi, atau bahkan keluar dari pekerjaan. Tidak semua orang bisa langsung menyesuaikan diri dengan aturan organisasi secara otomatis. Teori peniti penyambung Likert. Francis Likert dari Universitas Michigan mengembangkan model peniti penyambung yang menggambarkan cara kerja organisasi melalui kelompok-kelompok yang saling terhubung. Konsep utama dalam model teori ini yaitu setiap supervisor menjadi peniti penyambung antara 2 kelompok, yaitu ia memimpin kelompok di bawahnya dan ia juga anggota kelompok di atasnya.
Hubungan dalam organisasi tidak hanya atas bawah, tetapi lebih berbentuk jejaring antar kelompok. Komunikasi dan pengaruh diarahkan ke atas, bukan hanya dari atas ke bawah. Efektivitas organisasi tergantung pada efektivitas setiap kelompok, karena organisasi tidak bisa lebih kuat dari bagian terlemahnya. Model peniti penyambung membantu organisasi lebih terstruktur dan kolaboratif, meskipun bisa memperlambat pengambilan keputusan. Teori sistem. Scott menyatakan bahwa organisasi sebaiknya dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. Bagian-bagian utama dalam sistem organisasi: individu dan kepribadian setiap anggota organisasi, struktur formal organisasi, interaksi informal antara anggota organisasi, pola status dan peran yang menciptakan harapan-harapan dalam organisasi, lingkungan fisik kerja. Semua bagian ini saling terhubung dan saling mempengaruhi. Perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Komunikasi menjadi faktor utama yang menghubungkan seluruh bagian dalam sistem ini. Konsep sistem dalam organisasi. Sistem lebih dari sekadar kumpulan bagian-bagiannya, karena ada dinamika yang menyatukan semuanya. Konsep sistem sulit didefinisikan secara sederhana, karena terlalu luas dan kompleks. Teori sistem berlaku di berbagai bidang, termasuk mesin, organisme, dan organisasi, karena memiliki prinsip yang serupa. Interdependensi dalam sistem. Setiap bagian dalam sistem saling bergantung. Perubahan pada satu bagian akan berdampak pada bagian lainnya. Memahami hubungan antar bagian sangat penting untuk memahami organisasi sebagai suatu sistem yang utuh. Teori mutakhir. Teori organisasi terus berkembang, bergerak dari pendekatan klasik menuju pendekatan yang lebih subjektif dan kompleks. Perubahan ini bukan hanya sekedar modifikasi teori lama, tetapi dianggap sebagai perubahan besar dalam cara pandang atau revolusi paradigma. Berikut adalah kesimpulan secara singkat yang dapat dilihat penerapannya pada organisasi, yaitu: organisasi lebih kompleks dan tidak bisa dipahami hanya dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Setiap organisasi memiliki budaya dan karakteristik unik. Tidak ada satu hukum yang mengatur organisasi secara mutlak. Organisasi memiliki banyak sistem keteraturan yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Organisasi lebih mirip dengan konsep holograf, setiap bagian kecil organisasi mencerminkan gambaran keseluruhan. Seperti sel dalam tubuh yang menyimpan informasi DNA, setiap unit dalam organisasi bisa memberikan wawasan tentang keseluruhannya. Masa depan organisasi sulit diprediksi dan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya dengan model teori lama. Hubungan sebab akibat dalam organisasi lebih kompleks. Perubahan dalam satu bagian dapat menyebabkan reaksi berantai, bukan hanya satu efek tunggal. Cara memahami organisasi semakin bervariasi. Kini, ada pendekatan yang lebih fleksibel, menekankan kasus-kasus spesifik dibandingkan mencari teori universal yang berlaku untuk semua organisasi. Teori Weik mengenai pengorganisasian. Pandangan Carl Weik tentang organisasi fokus pada proses, bukan struktur. Carl Weik memiliki pandangan unik tentang organisasi. Menurutnya, organisasi bukan sesuatu yang bisa ditemukan secara fisik, melainkan kumpulan peristiwa dan aktivitas yang saling terhubung. Jadi, yang lebih penting bukan organisasi itu sendiri, tetapi proses pengorganisasian. Poin-poin utama dari teori Weik. Organisasi adalah hasil dari aktivitas manusia. Yang membentuk organisasi bukan hanya struktur formal, tetapi perilaku dan interaksi orang-orang di dalamnya. Struktur organisasi bukan hanya hierarki atau aturan tertulis, tetapi pola komunikasi dan tindakan yang berulang. Perilaku dalam organisasi saling bergantung satu sama lain. Jika seseorang bertindak, tindakan itu akan memengaruhi orang lain di dalam organisasi. Komunikasi bukan sekedar cerminan organisasi, tetapi justru menjadi inti dari organisasi itu sendiri. Tanpa komunikasi, organisasi tidak bisa berjalan. Organisasi bersifat manusiawi, bukan hanya sekumpulan aturan atau kebijakan. Manusialah yang menciptakan dan menjalankan organisasi. Lingkungan komunikasi organisasi. Organisasi bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Lingkungan berperan besar dalam perilaku dan efektivitas organisasi. Struktur, tujuan, teknologi, dan strategi organisasi akan selalu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Memahami organisasi harus disertai pemahaman tentang lingkungannya. Lingkungan bisa didefinisikan sebagai faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi organisasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Lingkungan sangat luas, tetapi tidak semua elemen berdampak langsung pada organisasi.
Lingkungan organisasi terdiri dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan organisasi. Faktor-faktor ini bisa dibagi menjadi 9 segmen utama, yaitu industri, bahan baku, tenaga kerja, keuangan, pasar, teknologi, kondisi ekonomi, pemerintah, dan kebudayaan. Ketergantungan struktur organisasi terhadap lingkungan. Hubungan lingkungan dan struktur organisasi. Struktur organisasi menyesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan yang sederhana membuat struktur organisasi juga sederhana. Jika lingkungan semakin kompleks, organisasi membutuhkan lebih banyak bagian untuk menyesuaikan diri dan menghadapi tantangan. Dalam lingkungan yang stabil, struktur organisasi cenderung kaku dengan prosedur yang tetap dan terpusat. Sebaliknya, jika lingkungan tidak stabil, struktur organisasi menjadi lebih fleksibel, kurang formal, dan lebih terdesentralisasi. Perencanaan menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan dan mengurangi risiko di lingkungan yang tidak pasti. Cara organisasi beradaptasi dan mengendalikan lingkungan. Organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui struktur, bagian pembatas, peredam, diferensiasi, dan perencanaan. Namun, selain beradaptasi, organisasi juga bisa berusaha mengendalikan atau mempengaruhi lingkungannya agar lebih menguntungkan. Ada 2 pendekatan utama yang bisa dilakukan. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan elemen lingkungan. Yang kedua, mengendalikan atau membentuk lingkungan.